Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Memories of the Alhambra yang rilis di tahun 2018. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di malam itu, ada lelaki yang sedang menelpon seseorang menggunakan telepon umum di kota Barcelona. Di situ ia tampak panik dan tergesa-gesa, seperti ada penjahat yang mengejarnya. Setelah menelpon, ia langsung bergegas naik ke kereta tujuan Granada. Lelah akibat berlarian tadi, lelaki itu memutuskan untuk beristirahat, tidur sebentar di kamar yang telah disiapkan. Keesokan harinya, tiba di Granada, baru bangun, ia lalu membuka pintu untuk turun dari kereta. Akan tetapi, baru saja dia membuka pintu kamar, ternyata sudah ada orang yang menunggunya di situ. Orang itu kemudian tanpa basa-basi langsung menembak dia. Next stop is Granada Station. Oh ya, nama lelaki tadi adalah Jung Sejo. Di sisi lain, seorang penjaga penginapan tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena ada tamu yang membunyikan bel. Saat ia membukakan pintu untuk tamunya tersebut, ternyata tamu itu adalah seorang pria ya guys ya. Si pemilik penginapan bernama Jung Hee-joo, sementara tamunya tadi bernama Yo Jin-woo. Di situ Jin-woo memesan kamar tunggal. Namun Hee-joo berkata bahwa di penginapannya hanya memiliki satu kamar tunggal. Tapi kamar itu pun berada di lantai paling atas penginapan tersebut. 있는데요, 6층에. 그걸로 하죠. 큰 걸로는 없나요? 없는데요. Tak ingin tidur sekamar dengan orang asing, Jin-woo memutuskan untuk mengambil kamar tunggal itu. Namun betapa terkejut dan tak percayanya dia ketika mengetahui bahwa ternyata di penginapan tersebut tak memiliki lift, yang mengharuskan dirinya menaiki anak tangga untuk bisa tiba di kamar tunggal itu. Lihatlah betapa setengah matinya dia saat sedang naik menuju ke kamar dengan membawa koper yang sangat berat miliknya sendiri. 건물이라 설치가 힘들어서요. 그래요. Setibanya di kamar, Jin-woo kembali dikejutkan dengan penampilan kamar tersebut karena begitu kotor dan tak terawat sama sekali. Di waktu yang sama, merasa malu dengan keadaan kamar miliknya, Hee-joo menyarankan ke dia agar menginap di hotel saja. Namun Jin-woo menolak dengan alasan dirinya tak ingin bersusah payah turun kembali. Lihat beberapa tingkah lucu Jin-woo saat hendak membersihkan sedikit kamarnya itu ya guys ya. 그냥 다른 호텔로 가시는 게 Setelah membersihkan, Jin-woo terpaksa harus turun ke lantai dasar kembali karena tak ada colokan yang cocok untuk cas HP miliknya di situ. Untuk mengulur waktu, ia menyempatkan diri memasak mie instan. Namun di waktu yang sama, ada adik Hee-joo keluar kamar untuk berlatih menari. Sehabis makan, ia disuruh mencuci piringnya sendiri terlebih dahulu sebelum meninggalkan lokasi. 진짜 무슨 짠이. Adik Hee-joo itu bernama Jung Min-joo. Setelah menyelesaikan itu semua, Jin-woo keluar berjalan-jalan sebentar. Ternyata dirinya sedang ingin mencoba sebuah game yang telah ditawarkan kepada dirinya terlebih dahulu sebelum dia memutuskan untuk membeli game tersebut. Saat baru mencoba, Jin-woo dibuat begitu kagum dengan grafik yang dia lihat karena itu semua terlihat sangat nyata di hadapannya. Akan tetapi, tak lama berselang, tiba-tiba ada seorang prajurit yang menyerang hingga darah di dalam permainan gamenya habis dan dengan otomatis lockout. Penasaran dengan game tersebut,
Ia login kembali untuk memulai permainan, menggunakan lensa khusus yang memang dirancang untuk memainkan game itu. Di situ ia diminta untuk mengambil senjata terlebih dahulu sebelum melawan prajurit yang tadi menyerangnya. Jinwoo lalu mengikuti arah yang diberikan kepadanya di dalam permainan game. Setelah mendapat senjata, ia kembali menghampiri prajurit itu untuk melawannya. Namun saat ia berduel, Jinwoo terus saja kalah akibat kehabisan darah, yang tentunya membuat dia terpaksa lockout kemudian mengharuskan dirinya untuk login lalu mengambil senjata kembali. Karena terus saja kalah duel, membuat dirinya semakin merasa penasaran untuk menang. Dengan usaha yang sangat gigih, pada akhirnya dia baru bisa mengalahkan prajurit itu setelah mencoba melawannya dari malam hingga pagi hari. Berhasil mengalahkan prajurit tadi, dia diberi sebuah hadiah berupa kunci dalam permainan. Setelah itu, Jinwoo kembali ke penginapan untuk beristirahat. Akan tetapi, sesaat sebelum dirinya hendak beristirahat, ada salah satu temannya yang menelpon untuk memberitahu beberapa informasi tentang orang yang membuat game tersebut. Namun di waktu yang sama, Jinwoo begitu terganggu dengan beberapa kekurangan yang ada di penginapan milik Hijo, salah satunya suara alarm asap. Merasa demikian, Jinwoo lalu memarahinya sambil membentak dia juga. Tapi setelah temannya itu memberitahu bahwa pemrogram game tersebut masih di bawah umur dan mewajibkan dia terpaksa memberi kuasa itu ke kakak kandungnya, yang dimana ternyata yang membuat game tersebut adalah Jung Seju yang merupakan adik kandung dari Jung Hee-ju, si pemilik penginapan itu ya guys ya. Mendengar informasi tersebut, Jinwoo hanya bisa menatap Hee-ju sambil tersenyum manis. 핸드폰 충전할 때마다 내가 집까지 내려왔어. 네 거를 좀 봐, 좀. 집 주인이 당신이니까. Menyadari bahwa Hee-ju adalah pemilik kuasa, Jinwoo begitu menyesal karena sempat marah dan membentak dia sebelumnya. Merasa demikian, ia lalu mencoba untuk merubah dan memperbaiki keadaan sebelumnya dengan melakukan beberapa candaan ke Hee-ju. Akan tetapi, semua usaha itu sia-sia karena Hee-ju sama sekali tak tertawa sedikit pun, yang membuat pada akhirnya ia pun keluar dan memaki-maki diri sendiri atas kelakuannya tadi ke Hee-ju. 만나자고 말을 했어야지, 자식. 사실 내가 단기기억 상실증이라서. Ingin terus mencari informasi mengenai keberadaan Seju, Jinwoo berusaha sebisa mungkin untuk itu, walaupun harus berbaur dengan mereka semua. Setelah berhasil mendapatkan beberapa informasi penting, ia langsung bergerak menuju ke stasiun kereta untuk menjemput Seju. Di waktu yang sama, datang asistennya dengan menaiki sebuah mobil. Melihat itu, Jinwoo lalu mengambil alih mobil tersebut untuk dia gunakan menuju ke lokasi. 쇼라 씨입니다. 안녕하세요. 대표님 좋았습니다. Oh ya, nama asisten tadi adalah Seo Jung-hoon. Berkendara cukup jauh, akhirnya ia tiba di stasiun. Namun setelah beberapa lama menunggu di sana, Jinwoo sama sekali belum melihat tanda-tanda kehadiran Seju. Sampai semua penumpang kereta itu pun turun, ia masih belum melihat juga kedatangan Seju. Bosan menunggu di luar, dia memutuskan untuk masuk mencarinya. Akan tetapi, hasilnya tetap sama saja karena dia tak menemukan Seju sama sekali. Any other exit? Di sisi lain, merasa kesal dengan tingkah Jinwoo, Hee-ju memutuskan untuk menyuruh dia keluar dari penginapannya. Jung-hoon yang kebetulan berada di sana, sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya di waktu yang tepat, Jinwoo menelponnya. Jung-hoon lalu bergegas menyuruh Hee-ju agar langsung berbicara saja dengan bosnya mengenai semua itu, karena dirinya sama sekali tak tahu apa-apa. Lihatlah betapa pusingnya Jinwoo ketika sedang mendengar begitu banyak ocehan dari Hee-ju ya guys ya.
통화 좀 해보시죠. 전 자초지종을 몰라서요. 분명히 다 말씀드렸어요. 그런데 괜찮다고 하시잖아요, 손님이. Merasa bosan akibat tak bertemu Seo di stasiun tadi, Jinwoo kembali memainkan game itu. Tak lama berselang, dia mendapat sebuah informasi dari dalam game yang memberitahu bahwa ada seorang pemain yang baru saja login. Penasaran siapa orang yang memainkan game itu juga, ia lalu melacak orang tersebut melalui permainan game. Setelah menempuh jarak cukup jauh, akhirnya Jinwoo berhasil menemukan orang itu, yang ternyata merupakan teman lamanya sendiri, sekaligus saingan bisnisnya saat ini. Orang itu bernama Cha Hyung-sok. Baru bertemu kembali setelah sekian lamanya, di situ mereka berdua menyempatkan diri dulu berbincang-bincang sebentar. Di akhir pembicaraan mereka, Hyung-sok mengajak Jinwoo berduel. Menyadari level dalam game mereka berdua cukup jauh, Jinwoo pun menolak untuk berduel sekarang dan mengatakan ke Hyung-sok bahwa dia akan menghubunginya nanti apabila telah berhasil menempati level yang sama di dalam game. 레벨이 다른데 붙자는 건 양아치 짓이지. 나도 이거 처음. Beberapa saat kemudian, takut game itu dibeli oleh Hyung-sok, Jinwoo langsung menyuruh Jung-hoon, asistennya itu, untuk segera mengatur sebuah pertemuan dengan Hee-ju, guna membahas kontrak penting pembelian game yang dibuat oleh Seo. Saat mereka bertemu, sebelum memulai pembicaraan, ia menyuruh teman Hee-ju untuk tidak ikut serta dalam pembicaraan mereka berdua dengan alasan tertentu. Tak memiliki kepentingan apapun, teman Hee-ju itu terpaksa pergi meninggalkan mereka. 이라서요. 자리 좀 피해줬으면 좋겠는데. 잘 모르겠습니다만 같이 드리려고 나왔습니다. Dalam surat kontrak jual beli itu, Seo sengaja menyertakan penginapannya juga sebagai syarat jual beli gamenya tersebut. Dengan kata lain, apabila ada orang yang membeli penginapan milik kakaknya yaitu Hee-ju, maka dengan otomatis orang itu juga telah berhasil membeli game buatan dia yang sekarang ini sedang diperebutkan oleh Jinwoo dan Hyung-sok. Bingung akan alasan mengapa Jinwoo ingin membeli penginapannya dengan harga yang sangat mahal, Hee-ju izin ke toilet sebentar untuk menelpon keluarga dia terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. 사인을 해주면 내가 여기 100억. 식구들하고 상의를 해야 돼서요. 저희는 이게 전제. Di dalam toilet, dia terus mencoba menghubungi keluarga terdekat, namun tak ada satupun dari mereka yang sempat mengangkat panggilan teleponnya. Di situ Hee-ju sudah sangat kebingungan, karena sebelumnya Jinwoo menawarkan harga di awal sebesar 10 miliar won, dan akan terus berkurang 1 miliar setelah 10 menit kemudian, selama dia masih belum menandatangani kontrak. Tak lama berselang, Min-ju balik menelponnya. Mendengar semua penjelasan, Min-ju langsung berkata untuk menjual saja penginapannya tersebut. Sehabis berbicara dengan Min-ju, dia akhirnya memutuskan untuk segera menandatangani kontrak walaupun telah kehilangan beberapa miliar karena waktu yang terlewatkan sebelumnya. 뭐야, 왜 이래? 나오신다는데 멋있지야, 100억이라며! 그렇지? Akan tetapi, saat dia hendak keluar toilet, pintu toilet di sana macet dan tak bisa terbuka. Mengalami kejadian itu, dia semakin panik karena tak ingin tawaran Jinwoo tadi terus berkurang. Di sisi lain, takut Hee-ju teleponan dengan Hyung-sok, Jinwoo lalu mencarinya masuk ke dalam toilet wanita karena sudah terlalu lama dia menunggu. Tiba di dalam toilet, dirinya cukup kaget ketika melihat Hee-ju yang tiba-tiba keluar dengan merusak salah satu pintu toilet. Sesaat sebelum pingsan, Hee-ju sempat berkata untuk diberi tawaran lebih ke Jinwoo karena dirinya tadi terkunci dalam toilet ketika hendak keluar. 73분 지났으니까. Saat baru sadar, Hee-ju langsung didatangi oleh Jung-hoon dengan membawa semua berkas-berkas mengenai kontrak jual beli penginapannya.
Setelah ia membaca kembali surat perjanjian kontrak tersebut, Heeju begitu senang karena Jinwoo sama sekali tak mengurangi jumlah tawaran awalnya yaitu 10 miliar won. Tak lama dia menyelesaikan perjanjian kontrak, tiba-tiba ada SMS masuk yang ternyata memberitahukan bahwa uang kontraknya tadi telah masuk ke rekening dia. Melihat notifikasi itu, Heeju lalu memberitahu ke neneknya bahwa mereka kini menjadi sangat kaya. 절차는 이미 다 끝냈습니다. 사인만 하시면 바로. 완전 부자. Malamnya Jinwoo menelpon Hyungsuk untuk mengajaknya berduel, karena kini dia telah berhasil menempati level yang sama dengannya. Mendapat telepon tersebut, Hyungsuk cukup semangat dan segera menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Lihatlah betapa kerasnya duel antara mantan sahabat ini ya guys ya. Dan di akhir duel mereka berdua, Jinwoo berhasil mengalahkan Hyungsuk dengan menggunakan tebasan pedang yang dia miliki dalam permainan game. 게임에서 이길 수도 있으니까 그게 게임하는 맛 아닌가? Setelah menang duel tadi, ia kemudian bergegas menuju ke bandara untuk menaiki pesawat tujuan Barcelona. Tiba di bandara, ia telah ditunggu oleh Jonghon dan juga Heeju yang ingin mengucapkan terima kasih karena telah membeli penginapan miliknya dengan harga yang sangat mahal. Sehabis itu, Jinwoo pun naik ke pesawat. Di Barcelona, besok paginya saat baru terbangun dari tidur, ia kembali ditelepon oleh Jonghon. Namun betapa terkejutnya dia ketika mendapat kabar bahwa Hyungsuk ditemukan tewas tepat di lokasi mereka berduel semalam, yaitu di kursi taman. 호텔 도착하시면 전화 주세요. 뭐라고? 차 대표가 Singkat cerita, setelah melewati beberapa hari yang sangat melelahkan, kini Heeju beserta keluarganya memutuskan untuk kembali tinggal di Korea Selatan. Di malam hari, Heeju dan semua orang yang ada di rumah sangat terkejut ketika melihat Heeju yang tiba-tiba muncul di depan rumah mereka. Lihat betapa sedih bercampur bahagianya mereka semua saat melihat Heeju pulang ya guys ya. 할머니, 오빠 맞아. 쟤 지금 뭐라는 거냐 지금? Untuk menyambut kedatangan Heeju yang baru saja pulang setelah 1 tahun lamanya, mereka semua sibuk menyiapkan beberapa hidangan makanan yang lezat. Akan tetapi, ketika Minju dan teman Heeju sempat bertanya kepadanya tentang kemana dia pergi selama ini, Heeju begitu gelisah dan terus berkata bahwa dirinya tak membunuh siapapun. Mendengar perkataan adiknya itu, Heeju lalu bergegas menghampiri dia untuk menenangkannya. 1년 만에 돌아왔어요. 죽은 줄 알았네. 누구 죽였어? 나 아니라고! Di sisi lain, ayah Hyungsuk yang juga merupakan salah satu pemimpin di perusahaan yang sama dengan Jinwoo, datang menemuinya ketika mengetahui bahwa Jinwoo kini berada di Korea Selatan. Nama orang itu adalah Profesor Cha. Saat bertemu, Jinwoo menyuruhnya untuk melakukan jumpa pers guna mengakui semua kesalahan dia di sana, lalu meminta maaf untuk itu. Namun sesaat kemudian, si profesor izin ke toilet sebentar. Ternyata dia ingin menelpon dan menyuruh anggotanya untuk mengaktifkan server yang sebelumnya ditutup oleh Jinwoo dengan tujuan menjebak dan berharap ia mati di tempat. 아까 내가 말한 거. Cukup lama bersembunyi dalam toilet setelah tadi menyuruh orang mengaktifkan server, Profesor Cha akhirnya keluar untuk melihat kondisi Jinwoo. Yakin dirinya melihat Jinwoo telah tewas akibat diserang oleh para pasukan dalam permainan game, si profesor pun bergegas untuk keluar kamar. Akan tetapi, saat ia hendak keluar, tiba-tiba ada Hyungsuk yang memang akhir-akhir ini sering muncul dalam game sebagai musuh abadi dia, setelah dirinya tewas di taman waktu itu. Yang terus menyerang Profesor Cha menggunakan pedang miliknya hingga tewas. Setelah semua kejadian tersebut, game dengan otomatis reset kembali.
Untuk bisa memainkan game itu lagi, semua pemrogram yang ada di perusahaan Jinwo terus bekerja keras agar bisa memperbaiki dan mengembangkan game tersebut. Dengan usaha yang sangat keras, perusahaan Jinwo akhirnya berhasil mengembangkan game itu. Mereka pun mulai menjual dan mempublikasikan game tersebut. Lihatlah betapa viralnya game itu di hari pertama penjualannya ya guys ya. Beberapa hari selanjutnya, Hiju menemani Shiju untuk hadir di perusahaan Jinwo. Tiba di lokasi, semua pemrogram game yang ada di sana sangat senang ketika bertemu langsung dengan orang yang telah membuat game tersebut. 시가총액은 지난 열흘 동안 무려 250. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Memories of the Alhambra. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.